Baik, presentasi akan saya mulai. Om Swastiastu. Izinkan saya untuk share screen. Jadi di sini merupakan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan judul Project Game Greenfood yang berjudul Momon Hungry. Sebelum masuk ke laporan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri, Kadek Una Dwi Antari dengan NIM 2215091038 beserta biodata. Saya sebagai moderator, dan rekan saya, Gangga, disilakan. Perkenalkan, saya Ida Ayu Putu Gangga Brahmastra Widya Putri dengan NIM 22150911021 beserta dengan biodata. Dilanjutkan dengan rekan saya, Bung Dia. Perkenalkan, saya Ibu Setia Dia Pramesti dengan NIM 22150911081 beserta biodata. Baik, terima kasih rekan-rekan. Di sini saya akan memulai presentasi kami dengan menjelaskan game planning pada bab 1 di laporan kami. Jadi, pada penjelasan game yaitu storybook game, game ini akan berjudul Momon Hungry, di mana Momon Hungry ini merupakan singkatan dari monkey atau monyet, mohon maaf. Jadi momon ini merupakan singkatan dari monkey, kita ambil kata depannya yaitu mo, dan kita sambungkan dengan monyet yaitu momon, seperti itu. Jadi dengan bahasa Indonesianya yaitu monyet yang lapar. Di mana game ini mengambil tema petualangan yang dimana momon berpetualang memakan pisang untuk dapat bertahan hidup. Namun saat si momon mencari pisang, ada beberapa monster yang menyerang si momon. Maka dari itu, momon memakan pisang sembari mematikan monster-monster yang datang. Momon melawan monster tersebut dengan menyemburkan bara api. Nah, di game ini memiliki 3 level, yang dimana masing-masing level momon harus memakan pisang sesuai dengan ketentuan untuk melanjutkan ke level berikutnya. Jadi pada level 1, momon harus memakan pisang hingga 20 poin, di mana satu pisang itu bernilai 5 poin. Jadi di level 2 sebanyak 40 poin, dan di level 3 atau level terakhir sebanyak 70 poin. Jika momon sudah berhasil melewati 3 level, maka pemain akan berakhir dan momon dianggap menang atau winner. Setiap level, pemain akan diberikan nyawa sebanyak 5 untuk menghindari tembakan dari monster. Jika kelima nyawa tersebut atau HP ataupun health point tersebut sudah habis, game akan selesai atau game over. Dilanjutkan ke game planning atau penjelasan aset yang digunakan. Nah, dalam mengembangkan dan pembuatan game Momon Hungry ini terdiri dari tahapan perencanaan, pengumpulan aset, dan penyusunan game dengan menggunakan Greenfood. Yang pertama, yaitu perencanaan. Di mana perencanaan game Momon Hungry ini kami menentukan konsep dan tema dari seekor monyet yang sedang mencari pisang untuk dimakan. Tetapi saat monyet tersebut atau si momon ini mencari pisang-pisang tersebut, ada monster yang mengganggu. Nah, itu untuk perencanaan atau konsep dari game Momon Hungry ini. Lalu yang kedua yaitu pengumpulan aset. Jadi, dalam kami mengumpulkan aset game ini mulai dari gambar atau image dan audio atau background itu sudah disiapkan oleh Bapak Wiguna sendiri. Jadi di sini kami menggunakan referensi tersebut pada aset 3. Lanjut di opening. Tampilan opening merupakan tampilan awal saat player game baru memulai bermain game. Nah, pada menu opening ini terdapat icon play yang berfungsi untuk memulai game dan icon help yang berfungsi untuk mengetahui tata cara dalam game. Nah, untuk codingan ini ataupun isi dari play dan help ini akan dijelaskan oleh rekan saya nanti. Dan desain dari Momon Hungry atau opening ini yaitu kami membuatnya dengan tools Canva atau aplikasi Canva. Dilanjutkan dengan help, ini merupakan tampilan help. Nah, tampilan help ini merupakan tampilan yang memberikan informasi kepada pemain game tentang bagaimana tata cara memainkan game. Dengan game ini, cara yang digunakan untuk menembak monster yaitu tombol space atau di sini ada penjelasan shooting, dan untuk menggerakkan si momon ini atau aktor ini bernama Gokong, yaitu dengan keyboard atas bawah dan kanan kiri untuk memindahkan gerakan si momon ini seperti itu. Lalu kita juga memiliki fitur atau button yaitu back dan help. Nah, di help di back ini berfungsi untuk kembali ke tampilan opening. Nah, untuk
Help dan kredit akan saya jelaskan di bawah, lalu di kredit di sini. Tampilan kredit berfungsi untuk mengetahui anggota yang sudah berkontribusi dalam pembuatan game dengan menggunakan Greenfoot ini. Nah, desain kredit ini juga kami menggunakannya tools Canva sama seperti bagian help tadi, seperti itu. Nah, seperti penjelasan saya tadi, yaitu jika pemain menghabiskan health point-nya sebelum game berakhir atau winner, maka pemain akan dikatakan game over atau game akan berakhir. Nah, ini tampilan yang sudah ada di aset 3, lalu ada juga tampilan winner. Nah, di sini kami menggunakannya desain dari Canva. Seperti penjelasan saya tadi, jika pemain sudah menyelesaikan hingga level 3 dan HP tetap masih ada, maka pemain akan berhasil dengan tampilan winner pada game seperti itu. Nah, penjelasan saya akan dilanjutkan dengan di level ini ada 3 level, yaitu level 1, 2, dan 3, di mana background yang kami gunakan sama seperti tadi, yaitu menggunakan aset 3, di mana background pertama itu yang berbentuk awan, karena di sana akan ada monster yang terbang, seperti itu. Lalu yang kedua ada background di level 2, yaitu di sini kami menggunakan background yang gunung, dan ada tanahnya, seperti itu. Dan ini semua background ini semua itu kita ambil dari aset 3. Dan juga di level 1 dan level 3 ternyata background-nya sama. Mohon maaf, background-nya sama, yaitu menggunakan awan. Lanjut, aset yang kami gunakan yaitu pisang. Nah, di mana pisang merupakan makanan si Momon, atau yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dilanjutkan dengan Momon, atau sebenarnya aset yang kita ambil itu bernama Gokong, seperti game yang sering kita mainkan, yaitu Song Gokong. Di sini juga kita menggunakan aset tersebut, cuma kita mengganti nama menjadi Momon, seperti itu. Lalu yang seperti saya bilang tadi, ada monster atau musuh yang terbang. Nah, di level 1 kita menggunakan enemy 1, di mana di sini merupakan musuh yang ada di level 1. Lalu ini merupakan musuh di level 2 dengan berbentuk naga seperti itu. Akan dinamakan di Greenfoot yaitu enemy 2. Dilanjutkan dengan musuh yang terakhir atau di level 3 atau musuh yang paling besar, yaitu enemy boss kita namakan, seperti itu. Nah, di sini ada senjata Gopal atau senjata Momon, di mana aset yang diberikan oleh Bapak Wiguna itu sudah berbentuk GIF atau gambar atau animasi yang sudah bergerak, seperti itu. Nah, ini merupakan senjata yang digunakan oleh Momon untuk mengalahkan monster. Lalu ada Firebow. Nah, di sini merupakan senjata yang digunakan oleh musuh di level 2 atau enemy 2. Seperti tadi ada naga, dan ini merupakan senjatanya atau semburan api, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah senjata yang paling besar atau yang digunakan oleh musuh paling terakhir, yaitu enemy boss, di mana ini adalah senjata yang digunakan olehnya di level 3, seperti itu. Nah, dari perencanaan terakhir yaitu ada penyusunan game atau tahap terakhir dalam planning, yaitu penyusunan game dengan menggabungkan seluruh aset atau aset 3 tadi yang sudah saya jelaskan di atas dengan konsep game yang diimplementasikan dengan menggunakan Greenfoot. Nah, untuk implementasi ini sendiri ataupun coding-codingan dari Greenfoot akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dan akan di-share screen oleh rekan saya Ganda.
Baik. Nah, di sini adalah tampilan awal dari di saat kami atau kita baru mulai untuk membuka Greenfoot. Ini merupakan tampilan awal. Atau seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di opening kita akan menggunakan tampilan seperti tadi yang sudah didesain di Canva. Ada button play, help, dan opening yang diberikan di Canva seperti yang dijelaskan tadi. Nah, untuk penjelasan yang pertama, di sini kita mempunyai Word dan Accord, di mana untuk button Word yang terdiri dari dua, dia terdiri dari closing, get help, opening, lalu ada My Word, Meword 2, Meword 3, dan Winner akan dijelaskan oleh rekan saya dari Gangga. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian Word. Yang pertama pada bagian menu. Nah, di dalam kelas menu ini kami menggunakan ukuran 600 dikali 400 pixel pada tampilan game Momon Hungry. Selanjutnya, pada bagian menu ini terdapat closing, yang dimana sintaks yang ada pada menu closing ini kami menambahkan objek berupa back ini dengan menggunakan ukuran 158 dikali 324 dan men-setting lokasi back menggunakan set location bagian ini dengan ukuran 147 dikali 345 pixel. Selanjutnya ada menu Get Help, yang dimana pada kelas Get Help ini kami menambahkan objek berupa back dengan menggunakan add object dengan ukuran 33 dikali 371 pixel. Baik, saya akan lanjut ke kelas opening, yang dimana pada kelas opening ini kami menambahkan dua objek yaitu play dan help, yang dimana play memiliki ukuran 122 dikali 228 pixel, sedangkan help memiliki ukuran 120 dikali 316 pixel. Nah, dalam menambahkan objek ini kami menggunakan sintaks add object. Lanjut ke My Word. Nah, pada My Word ini, konstruktur pada kelas My Word, kami menambahkan 3 publik statik, yaitu Greenfoot Sound BG dengan nama bg02.mp3, selanjutnya counter score dan counter HP atau hold point. Pada public My Word ini menggunakan ukuran 600 dikali 400 pixel. Kami menempatkan objek random dengan menggunakan add object beserta dengan ukuran pada bagian private void prepare. Dalam tampilan My Word ini, Gokong akan berada di sebelah kiri, enemy 1 dan pisang akan berada di sebelah kanan menuju ke kiri dengan ukuran yang sudah tertera pada sintaks. Selanjutnya, kami juga menambahkan sintaks untuk dapat melanjutkan ke level selanjutnya, yang dimana sintaknya yang ini, yang dimana jika skor yang didapatkan pada My Word sama dengan 20, maka Greenfoot akan men-set word ke My Word 2. Lanjut ke My Word 2. Nah, konstruktur pada My Word 2 ini kami menambahkan 3 public static sama seperti My Word yang pertama, yang dimana pada Greenfoot Sound ini kami menggunakan Greenfoot Sound bg04.mp3. Nah, pada public My Word 2 ini ukuran yang kami gunakan adalah 600 dikali 400 pixel. Kami juga menempatkan objek random dengan menggunakan add object beserta dengan ukuran yang berada pada private void prepare. Nah, pada My Word 2 ini, Gokong tetap berada di sebelah kiri
dengan enemy dan pisang akan berada tetap di sebelah kanan menuju ke kiri dengan ukuran yang sudah tertera pada sintak. Lalu, pada bagian public void act, kami menambahkan sintak untuk dapat melanjutkan ke level berikutnya, yang dimana arti dari sintak tersebut, jika skor yang didapatkan pada MyWord 2 sama dengan 40, maka Greenfoot akan men-set word ke MyWord 3. Selanjutnya, MyWord 3. Nah, konstruktor pada kelas MyWord 3 ini kami menambahkan satu public static yaitu Greenfoot Sound dengan Greenfoot Sound bg03.mp3. Di sini kami menempatkan objek random dengan menggunakan add object. Nah, di sini juga kami menambahkan public static kembali, yaitu public static counter score dan public static counter HP. Pada private void prepare juga kami menambahkan objek-objek yang akan berada pada MyWord 3 ini, seperti gokong akan berada tetap di sebelah kiri, enemy boss dan pisang akan berada di sebelah kanan menuju ke kiri, dengan ukuran yang sudah tertera pada sintak. Pada public void act, Greenfoot, mohon maaf, jika skor yang didapatkan pada MyWord 3 ini sama dengan 70, maka Greenfoot tidak akan lanjut ke level berikutnya, melainkan Greenfoot akan men-set word ke tampilan win atau menang. Selanjutnya, ada kelas win, yang dimana pada public win ini kami menggunakan ukuran 600 dikali 400 pixel dengan add objek yang berukuran 73 dikali 366 pixel. Objek yang kita tambahkan ini adalah objek kredit yang dimana sebagai pertanda anggota kelompok dari pembuat game. Selanjutnya ada counter. Pada sintak ini adalah blok kode yang terdapat di luar dari metode. Nah, blok ini akan dieksekusi saat objek counter dibuat. Ini memanggil konstruktor lain dari kelas ini dengan menginisialisasi objek dengan sebuah objek string kosong. Selanjutnya ada public counter string prefix yang merupakan konstruktor untuk kelas counter. Nah, konstruktor digunakan saat objek counter dibuat. Di sini kita menginisialisasi beberapa atribut seperti background, value, target, dan prefix. Selanjutnya kita memanggil update image untuk memperbarui gambar. Selanjutnya ada public void arc, yang dimana metode arc ini akan dieksekusi secara berulang dalam permainan dan mengatur animasi kenaikan atau penurunan nilai menuju nilai target saat ini. Selanjutnya ada public void add integer score. Metode ini digunakan untuk menambahkan skor ke nilai saat ini tanpa animasi. Nilai target akan ditingkatkan sesuai dengan skor yang diberikan. Lanjut ke public integer get value. Metode ini yang digunakan untuk mengembalikan nilai pada saat ini. Selanjutnya, public void set value. Pada metode ini untuk mengatur nilai baru tanpa animasi. Nah, nilai target dan nilai saat ini diatur ke nilai yang baru. Dan kemudian gambar diperbarui dengan menggunakan update image. Selanjutnya ada public void set prefix atau string prefix. Pada metode ini digunakan untuk mengatur teks awalan yang akan ditampilkan sebelum nilai counter. Selanjutnya ada private void update image.
Nah, di sini metode yang digunakan untuk memperbarui yang digunakan pada gambar ditampilkan untuk menampilkan nilai saat ini. Ini menciptakan gambar dengan teks yang sesuai. Dan jika lebar teks melebihi lebar gambar latar belakang, maka gambar akan diperbesar agar teks muat dengan baik. Semua bagian ini bersama-sama membentuk fungsionalitas kelas counter untuk menghitung dan menampilkan nilai dalam permainan. Lanjut ke kelas button. Pada button ini memiliki 4 kelas, yaitu back, credit, help, dan play. Selanjutnya ada back. Nah, di back ini, dalam kelas back, kita memiliki metode arc. Metode ini digunakan ketika tombol arc atau run di lingkungan permainan ditekan. Jika kondisi ini terpenuhi, maka kita menggunakan Greenfoot set word. Ini berarti kita akan mengatur dunia permainan atau world menjadi yang baru, yaitu opening. Selanjutnya ada kredit. Pada kelas kredit ini, memiliki metode arc yang secara otomatis dipanggil setiap kali permainan berjalan. Nah, pada sintak ini, kondisi ini memeriksa apakah tombol mouse ditekan saat ini, diklik dengan kata lain, ini akan mengecek apakah pemain mengklik objek kredit. Nah, sedangkan sintak yang ini, jika kondisi terpenuhi, perintah ini akan menjalankan aksi. Dalam hal ini, saat pemain mengklik objek kredit, permainan akan beralih ke dunia word yang baru, yaitu closing. Selanjutnya ada help, yang dimana fungsi dari sintak ini untuk memeriksa pemain telah menekan tombol mouse. Nah, pada saat ini sedang memeriksa apakah pemain mengklik objek tertentu di permainan. Sedangkan sintak ini memastikan bahwa pemain mengklik objek ini, maka perintah akan dijalankan dan akan beralih ke dunia word baru yang disebut dengan guild help. Selanjutnya, yang terakhir ada play. Pada sintak ini, berarti Greenfoot memastikan bahwa kondisi ini memeriksa apakah pemain telah menekan tombol mouse. Dengan kata lain, memeriksa pemain mengklik objek tertentu dalam permainan. Selanjutnya, sintak ini digunakan untuk memulai permainan baru atau mengganti layar atau level dari permainan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan Gangga. Selanjutnya yaitu penjelasan dari codingan. Untuk penjelasan pertama yaitu penjelasan Gokong atau si Momon sendiri. Nah, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Gongdia. Kepada Gongdia, disilakan. Dan kepada Dai Gangga, disilakan untuk share coding Gokong. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari Gokong atau Momon itu sendiri. Yang pertama ada sintaks Greenfoot image, di mana new Greenfoot image yaitu Gokong PNG. Baris pertama ini akan membuat objek Greenfoot image dengan gambar Gokong PNG. Ini akan memungkinkan untuk digunakan untuk menginisialisasi gambar objek. Kemudian ada integer delay sama dengan 0. Di sini kami mendefinisikan variabel delay dan menginisialisasinya dengan nilai 0. Variabel ini mungkin digunakan untuk mengendalikan penundaan dalam permainan. Kemudian ada public void X, di mana metode X ini digunakan untuk menentukan tindakan yang akan diambil oleh objek ini selama permainan berjalan.
Selanjutnya ada set image, new Greenfoot image, Gokong PNG. Nah, ini kita gunakan untuk mengatur gambar objek menjadi Gokong PNG. Ini mungkin digunakan untuk mengganti gambar objek selama permainan. Lalu ada if Greenfoot is key down, right. Ini adalah kondisi yang memeriksa apakah tombol panah kanan ditekan. Jika iya, maka objek akan bergeser ke kanan. Selanjutnya ada if Greenfoot is key down left. Kondisi ini memeriksa apakah tombol panah kiri ditekan. Jika iya, objek akan bergeser ke kiri. Selanjutnya ada if Greenfoot is key down up. Kondisi ini kita akan memeriksa apakah tombol panah bawah ditekan. Jika iya, objek akan bergeser ke bawah. Selanjutnya ada if Greenfoot is key down space shooting. Kondisi ini memeriksa apakah tombol spasi ditekan. Jika iya, maka metode shooting akan dipanggil yang mengatur tembakan objek. Kemudian ada public void shooting. Metode ini digunakan untuk mengatur perilaku tembakan objek, di mana delay digunakan untuk mengontrol seberapa sering objek dapat menembak. Jika delay mencapai 40, maka objek senjata atau senjata gokong akan ditambahkan ke dunia pada posisi yang sesuai dengan objek pemain. Delay akan diatur ulang dan suara heatwave akan dimainkan. Selanjutnya ada objek senjata gokong atau mom. Baik, public class senjata gokong extend actor. Pada baris pertama ini mendefinisikan kelas senjata gokong. Ini merupakan objek yang dapat digunakan dalam permainan dan merupakan turunan dari kelas aktor yang biasanya digunakan untuk elemen-elemen dalam permainan. Kemudian ada give image, my give, dengan new give image, boss ammo give. Di dalam kelas ini kita membuat objek my give yang berisi gambar gerak atau give dengan nama boss ammo. Ini mungkin digunakan untuk membuat animasi objek senjata. Kemudian ada public void egg, di mana metode egg ini digunakan untuk menentukan tindakan yang akan diambil oleh objek selama permainan berjalan. Selanjutnya ada set image, my give, get current image. Nah, pada bagian ini mengatur gambar objek ke gambar saat ini dari objek my give. Dengan ini, objek senjata akan menampilkan gambar animasi yang terus berubah. Selanjutnya ada set location, di mana get X plus 10 dengan get Y. Ini merupakan, ini menggerakkan objek sejauh 10 piksel ke kanan pada setiap pemanggilan metode X. Dengan ini, objek senjata bergerak secara horizontal ke kanan dalam permainan. Kemudian ada if S is at edge, get word, remove object list. Kondisi ini memeriksa apakah objek senjata berada di pinggiran layar pemain. Jika iya, objek senjata akan dihapus dari pemain. Kode-kode ini mengatur perilaku objek senjata dalam permainan, termasuk menampilkan animasi dan membuat objek tersebut bergerak ke kanan serta menghapusnya jika berada di pinggir layar. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Gunggia. Di sini saya akan melanjutkan dengan codingan pisang. Nah, kepada Gangga disilakan untuk share codingannya. Baik, yang pertama yaitu di paling atas yaitu public status atau counter score dan new counter. Nah, di sini berfungsi untuk mendefinisikan variabel statis score yang merupakan objek dari kelas counter. Dilanjutkan untuk selanjutnya yaitu set location, get X minus 1 dan get Y. Nah, di sini itu berfungsi untuk menggerakkan objek sejauh 1 piksel ke kiri pada setiap pemanggilan metode X. Nah, dengan ini objek bergerak dari horizontal ke kiri dalam permainan. Lalu ada syntax if is at edge atau set location 600-180 ditambah Greenfoot get random number 150. Nah, kondisi ini memeriksa apakah objek berada di pinggiran layar permainan.
Nah, jika iya, maka objek akan dipindahkan ke lokasi baru, yaitu 600, 180 plus nomor acak di antara 0 hingga 149. Ini memungkinkan digunakan untuk membuat objek muncul kembali setelah mencapai pinggir layar. Lalu ada sintaks selanjutnya, yaitu else if is touching Gokong class, di mana kondisi ini memeriksa apakah objek ini bersentuhan dengan objek dari kelas Gokong atau Simomon. Jika iya, serangkaian tindakan di dalam blok kode tersebut akan dijalankan. Ini termasuk menambahkan nilai skor pada 3 dunia permainan, yaitu My World atau level 1, level 2, level 3. Nah, ini juga menambahkan objek pisang menghapus objek ini dan memakai suara extra live noise. Wow, seperti itu. Silahkan di-close. Kita akan masuk ke codingan enemy 1 atau musuh pertama dari si Gokong atau si Momo. Nah, di atas yaitu tertera Greenfoot image sama dengan new Greenfoot image monster 01 PNG. Nah, ini berfungsi untuk kita menggunakan gambar monster 01 dari aset. Lalu yang di bawahnya itu ada integer delay 0 seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin saya akan langsung lanjut ke set image. Nah, sama dengan kita menggunakan foto atau gambar dari aset ketiga yang berjudul monster 01. Lanjut ke set location get x minus 1. Nah, di sini yaitu mengubah lokasi objek dengan mengurangkan koordinat x sebesar i1 sehingga objek bergerak ke kiri. Langsung lanjut kita ke codingan selanjutnya, yaitu if is touching atau senjata Gokong class. Nah, ini adalah kondisi yang memeriksa apakah objek ini bersentuhan dengan objek dari kelas senjata Gokong. Jika iya, maka serangkaian tindakan di dalam blok kode tersebut akan dijalankan seperti menghapus objek senjata Gokong dan menambahkan objek enemy 1 yang sudah dijelaskan di coding bawahnya. Seperti itu. Lalu kita langsung masuk ke kondisi yang kedua atau else if is touching Gokong class. Nah, kondisi ini memeriksa apakah objek ini bersentuhan dengan objek dari kelas Gokong. Jika iya, maka tindakan lain akan diambil seperti mengurangi nyawa atau hold point, menambah objek enemy 1, dan mengecek jika nyawa habis. Nah, codingan ini juga sudah tertera di bawahnya. Lalu kita akan langsung lanjut ke sintaks terakhir atau kondisi terakhir, yaitu else if is at edge. Nah, kondisi ini memeriksa apakah objek ini berada di pinggiran layar permainan. Jika iya, maka objek enemy 1 akan ditambahkan ke lokasi tertentu dan objek ini akan dihapus dari permainan. Nah, ini adalah bagian dari kode yang mengontrol perilaku objek dalam permainan, seperti gerakan, interaksi dengan objek lain, dan tindakan yang diambil saat berada di pinggiran. Seperti itu. Langsung kita akan lanjut di senjata, mohon maaf, di sini kita akan lanjut dengan penjelasan dari Gongdia, yaitu penjelasan enemy 2 dengan senjatanya. Kepada Gongdia, disilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana codingan dari enemy 2. Yang pertama, langsung saja kita ke Greenfoot image, di mana image, new Greenfoot image, menggunakan boss 3 PNG. Baris ini membuat objek Greenfoot image dengan gambar boss 3, dan ini memungkinkan untuk digunakan dalam menginisialisasi gambar objek. Kemudian ada public void egg, di mana metode egg ini digunakan untuk menentukan tindakan yang akan diambil oleh objek selama permainan berjalan. Selanjutnya, set image, new Greenfoot image, boss 3 PNG. Ini mengatur gambar objek ke boss 3. Boss tree ini memungkinkan digunakan untuk mengganti gambar objek selama permainan. Kemudian, set location di mana get x min 1, get y. Ini menggeser objek sejauh 1 piksel ke kiri pada setiap pemanggilan metode x. Dengan ini, objek akan bergerak ke kiri. Kemudian pada integer new width sama dengan 100 dan integer new height sama dengan 110, di mana variabel new width dan new height digunakan untuk mengatur dimensi baru pada gambar objek. Selanjutnya ada image scale, di mana ini akan mengubah ukuran gambar objek ke dimensi yang baru. Selanjutnya ada if is at edge. Kondisi ini akan memeriksa apakah objek berada di pinggiran layar pemain. Jika iya, maka objek akan dipindahkan ke lokasi baru. Selanjutnya ada if is touching senjata Gokong class. Kondisi ini memeriksa apakah objek bersentuhan dengan objek dari kelas senjata Gokong.
Jika iya, serangkaian tindakan di dalam blok kode tersebut akan dijalankan, seperti penghapusan objek senjata gokong dan menambahkan objek enemy 2. Selanjutnya ada else if is touching gokong class. Kondisi ini memeriksa apakah objek bersentuhan dengan objek dari kelas gokong. Jika iya, serangkaian tindakan lain akan diambil, seperti mengurangi nyawa atau HP atau health point, menambahkan objek enemy 2, dan mengecek jika nyawa habis. Selanjutnya ada else if is at edge. Kondisi ini akan memeriksa apakah objek berada di pinggiran layar. Jika iya, maka objek enemy akan ditambahkan ke lokasi tertentu dan objek ini akan dihapus dari permainan. Kemudian ada delay plus plus. Delay ini akan meningkatkan nilai delay setiap kali metode act dipanggil. Kemudian yang terakhir adalah if delay sama dengan 100, di mana kondisi ini memeriksa apakah delay mencapai nilai. Kode ini akan menggambarkan perilaku objek dalam permainan dengan gerakan, interaksi dengan objek lain, penanganan pinggiran layar, dan penambahan objek lain dalam permainan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke codingan dari Fireball. Oke, yang pertama ada green food image, di mana pada baris ini akan memuat objek green food dengan gambar Fireball PNG. Ini akan memungkinkan digunakan untuk menginisialisasi gambar objek. Kemudian ada set location getX -15. Pada sintaks ini akan menggeser objek sejauh 15 pixel ke kiri pada setiap pemanggilan metode act. Dengan ini objek akan bergerak secara horizontal ke kiri. Kemudian ada if is at edge. Kondisi ini akan memeriksa apakah objek berada di pinggiran layar permainan. Jika iya, objek akan dihapus dari permainan. Selanjutnya ada else if is touching gokong class. Kondisi ini memeriksa apakah objek bersentuhan dengan objek dari kelas gokong. Jika iya, serangkaian tindakan di dalam blok kode tersebut akan dijalankan. Dalam blok kode ini, nyawa pemain HP atau health point akan dikurangi 1. Jika nyawa pemain mencapai 0, maka objek game over ditambahkan ke permainan. Objek gokong dan enemy 2 yang bersentuhan dengan objek ini akan dihapus, dan objek ini sendiri juga dihapus dari permainan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Gongdia. Di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu tentang enemy boss atau level terakhir. Nah, kepada Degangga disilakan. Nah, di sini yang pertama seperti biasa yaitu ada integer delay 0. Nah, variable delay ini digunakan untuk menghitung penundaan atau jeda dalam permainan. Lalu ada selanjutnya green food image atau yang kita gunakan adalah boss 01 pada aset. Lalu di bawahnya akan kita lanjut kepada set location getX-1 seperti yang sudah dijelaskan oleh Gongdia. Di sini adalah untuk mengatur posisi yaitu -1 atau getX itu ke kiri. Lanjut di kondisi yang pertama yaitu if is touching senjata gokong kelas. Nah, di sini kondisi ini memeriksa apakah objek ini bersentuhan dengan objek dari kelas senjata gokong. Nah, jika iya, serangkaian tindakan dalam blok kode tersebut akan dijalankan. Jika objek bersentuhan dengan senjata gokong, objek senjata gokong akan dihapus dan objek enemy boss ini akan ditambahkan ke permainan selanjutnya. Objek ini sendiri akan dihapus dari permainan. Lalu ada kondisi yang kedua, yaitu else if is at edge. Nah, kondisi ini memeriksa apakah objek ini berada di pinggiran layar permainan seperti penjelasan saya sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu ada delay plus plus dan if delay sama dengan 80. Nah, kondisi ini memeriksa apakah delay mencapai nilai 80. Nah, jika iya, serangkaian tindakan di dalam blok kode tersebut akan dijalankan. Nah, dari semua penjelasan ini, objek senjata enemy boss akan ditambahkan ke permainan pada posisi yang sama dengan objek ini. Posisi objek ini akan digeser ke kiri dan suara Fireball 03 UAV akan diputar. Nah, kode ini menggambarkan perilaku objek dalam permainan seperti pergerakan kiri, interaksi dengan objek permain, penanganan pinggiran layar, dan penambahan objek lain dalam permainan. Lalu kita akan lanjut yaitu senjata dari enemy boss.
Yang pertama yaitu kita menggunakan GIF image atau MyGIF. Nah, di GIF image ini kita gunakan karena senjata yang digunakan pada Ending Boss terakhir ini yaitu berbentuk GIF, bukan hanya PNG atau JPG. Lalu selanjutnya yaitu saya akan langsung lanjut ke if atau kondisi yang pertama. Nah, di mana kondisi ini memeriksa apakah objek ini berada di pinggiran layar seperti biasanya. Penjelasannya lalu lanjut ke kondisi yang kedua, yaitu else if. Is touching Gokong class. Kondisi memeriksa apakah objek bersentuhan seperti penjelasan saya sebelumnya. Ini semua hampir sama, semua sintaks yang kami gunakan pada musuh-musuh ataupun pada senjata di permainan Monster Hunter ini. Kita akan langsung lanjut dengan penjelasan terakhir yaitu game over dan give image. Nah, di sini mungkin kita hanya menampilkan codingan secara keseluruhan dan ini akan dijelaskan oleh Gomdiah kepada Gomdiah di silakan. Baik, pada bagian game over ini, objek ini akan keluar saat senjata yang dimiliki oleh enemy 2 dan enemy boss mengenai Gokong sampai HP atau health point Gokong habis. Selanjutnya kita akan ke codingan give image. Nah, ini adalah keseluruhan codingan kami, namun di sini saya akan menjelaskan apa itu give image secara umum. GIF image ini digunakan untuk memuat dan memainkan file gambar bergerak dalam format GIF. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari kelas GIF image pada Greenfoot. Yang pertama adalah membuat animasi, di mana GIF image dapat memungkinkan kita untuk membuat file gambar bergerak dalam format GIF ke dalam skenario Greenfoot. Ini akan memungkinkan kita untuk menambahkan elemen animasi ke permainan atau simulasi yang kita buat. Kedua, memainkan animasi. Kita dapat memainkan animasi yang dibuat dengan menggunakan metode seperti play untuk memulai pemutaran animasi. Kemudian, interaksi dengan objek. Kita dapat menghubungkan GIF image dengan objek-objek lain di skenario Greenfoot. Misalnya, kita dapat menggabungkan animasi dengan aktor-aktor dalam permainan, sehingga animasi bergerak bersamaan dengan aktor tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pengendalian animasi, di mana kita dapat mengontrol animasi dengan menggunakan berbagai metode, seperti pause untuk menghentikan sementara animasi, stop untuk menghentikan animasi sepenuhnya, dan reset untuk mengulangi pemutaran dari awal. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian adalah penjelasan dari codingan atau sintaks yang sudah kami buat. Di sini kita akan langsung mempraktekkan atau implementasikan dengan aplikasi Greenfoot langsung. Mungkin bisa di-run. Nah, mungkin di sini kita akan memulai dengan button health. Nah, di sini sudah ada penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu space itu untuk shooting atau menembakkan senjata kepada musuh. Lalu ada keyboard atas bawah kanan kiri untuk pergerakan dari si Gokong atau si Momon ini pada saat dia memakan banana atau si pisang. Back. Nah, mungkin di sini kita langsung play saja. Baik, sekian presentasi yang bisa kami jelaskan pada hari ini. Kami tutup dengan para Santi. Santi. Terima kasih. Salam harmoni.
Baik, presentasi. Dali doa lo bentar ya.